Pertama sekali itu geli banget tuh. Saya nggak pernah punya namanya ember jorok gitu. Kita dari kecil termasuk kelas menengah kan. Kita udah biasa pakai sumur, sanyo, pembantu. Tiba-tiba gue mesti bersihin ember gitu. Mohon maaf, Pak Ahok meneteskan air mata nggak saat? Enggak. Kenapa? Ada sukacita nggak bisa saya jelasin. Saya baru mau nangis ketika video call dengan anak saya. Video call dengan Daud. Daud waktu itu baru mau 11 tahun. Hampir 12 tahun tadi. Video call, dikasih video call. Dari adik saya video call. Terus si Daud tuh udah jatuh. Saya lihat dia jatuh di tanah. Nangis-nangis dia. Pak, pulang Pak. Pak, pulang Pak. Ahok itu pernah berkata bahwa kota itu harus diurus seperti company. Di mana warga itu seperti kayak pemilik sahamnya. Seperti layaknya Lee Kuan Yew mengurus Singapura. Kok saya melihat Pak Ahok ini seperti kayak seorang Lee Kuan Yew tapi kan belum diverifikasi gitu. Gimana itu sebetulnya? Harga daging sapi hanya 45.000 sekilo. Satu anak boleh beli 1 kilo. Lu beli, go top up. Nggak bisa beli sapi, beli ayam. Berapa seekor? 9.000. Nggak bisa beli ayam, telur 8.000 sekilo. Yang cilaka, kalau kita nggak bantu seperti ini, nggak bisa beli sapi, nggak bisa beli ayam, nggak bisa beli telur nih. Dia beli mie instan, rasa sapi, rasa ayam, rasa telur. Ya stunting. Stunting. Bus-bus Transjakarta jadi bangkai ratusan. Itu karena Ahok itu. Ya. Bener, karena gua. Tapi bukan gua bikin rugi. Itu karena suppliernya nggak sesuai spek. Selama ini nggak ada yang berani tolak. Gua tolak kakak mau bayar. Dia bilang tuh nanti jadi bangkai. Emang gue pikirin bukan punya gua. Walaupun dicap Transjakarta, gua nggak mau bayar. Itu aja isunya sampai hari ini. Masih. Mana tuh bus terbengkalai itu ratusan zaman Ahok. Iya lu mesti tahu itu terbengkalai karena gua tolak bos. Gua nggak mau, gua udah bayar. Nanti 6 bulan terbakar. Yang paling dikhawatirkan oleh oknum politisi atau pejabat sebetulnya, jangan ada yang punya ide nolong rakyat. Karena kalau ada ide ini rakyat akan tanya, kenapa Ahok bisa lu nggak bisa? Betul. Ini cilaka nih. Betul. Kalau gitu ya ramai-ramai penjarakan Ahok saja. Karirnya dihabisin, kira-kira gitu kan? Kalau di bisnis, sekarang apalagi sosial media, saya orang sosmed. Kita popularitas itu yang namanya reach atau jangkauan. Kalau jangkauannya luas berarti ditonton orang banyak. Tetapi berapa yang jadi sales itu namanya konversi. Itu kalau kita orang sosial media. Menurut Pak Ahok mirip nggak sih? Politik sama bisnis. Sahabat SW30 yang saya cintai, salam hebat luar biasa. Hari ini Level Up Podcast kedatangan tamu yang sangat spesial. Saya udah menantikan beliau lama. Mungkin masyarakat bukan cuma Jakarta tapi Indonesia pada umumnya sudah tidak asing dengan kata beliau. Selalu kalau gebrakan-gebrakan beliau itu selalu dinanti-nantikan dan dirindukan di media. Dan hari ini kita akan kulik sisi yang berbeda yang mungkin tidak pernah Anda lihat di media atau layar kaca. Dan kita akan mendengarkan sisi yang berbeda, tentunya dari sudut pandang Level Up. Welcome Pak Basuki Cahayapurnama alias Pak Ahok. Sama-sama, terima kasih. Ke Level Up. By the way, Pak Ahok pernah nonton Success Before 30 ya dulu? Iya, udah lama banget itu. Kalau boleh tahu yang apa ya waktu itu ya, video yang apa ya? Pokoknya tentang usaha gitu, apa tentang gitu bisnis saya. Gitulah ya. Pokoknya saya ngajarin orang bisnis lah, seingat saya. Waduh, thank you Pak Ahok udah pernah nonton channel video kita. Dan apa yang mau kita bahas setelah yang satu ini? Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Pak Ahok, welcome banget. Thank you lah hari ini udah mampir ke Level Up. By the way, kalau boleh tahu, kok mau Pak Ahok diundang ke Level Up ini? Nah, ini apa ini? Katanya itu teman dari teman gitu. Enggak lah, sebenarnya tuh Iya. orang suka tanya sama saya kan, kamu ini apa profesinya gitu loh. Betul. Saya bilang politisi. Politisi yang seperti apa? Ya politisi edukator. Oke. Nah kita lagi ingin sekali banyak orang memahami pentingnya politik. Ya. Pentingnya punya politisi yang bersih, transparan, profesional. Nah kita kadang-kadang kan, ya saya punya anak yang anak muda gitu kan. Dia selalu bilang, nggak ada urusan sama politik-politik. Kita yang penting cuan. Yang penting cuan aja. Punya duit.
Itu benar tapi salah, salah tapi benar saya bilang. Gimana itu maksudnya? Banyak orang berpikir kebijakan politik itu nggak ada urusan sama saya. Yang penting gue bisnis. Coba tadi, kita bayangin ya. Tadi kita ketemu Pak Erwin yang virtual office. Kau punya politisi yang tidak berani ngambil keputusan demi rakyat banyak. Nggak jadi ini. Nggak ada. Via office nggak ada. Nggak ada. Betul. Dia ngomong gitu. Kalau punya politisi yang hanya mau cari aman, mau dapat duit, jalan-jalan, dapat jabatan. Padahal Anda dikasih hak. Makanya waktu saya di DPR, kita mendorong ada undang-undang diskresi dari pejabat. Karena hampir semua pejabat publik tiba-tiba nggak mau keputusan. Kalau nggak ada aturan, jangan touch. Nanti dijadiin kambing hitam. Padahal ini keputusan untuk orang banyak. Nah sama kayak kasus mungkin kemarin orang bilang jembatan Semanggi gitu kan. Orang bilang nggak ada hubungan dengan politik. Politisi yang kita cari uang. Siapa bilang? Kalau kamu nunggu pemerintah bangun tuh jembatan Semanggi untuk tambahan supaya nggak macet. Dekat sini ya. Ya, kamu macet bensin tuh kena berapa? Waktu berapa? Kau bangun pakai sistem tender segala macam, mungkin anggarannya 7 miliar. Kita bangun dengan sistem appraiser 300 atau 280 itu. Artinya apa? Itu hemat uang pajak Anda loh. Betul. Anda sadar nggak? Anda merasa saya nggak perlu tahu politik, nggak perlu tahu kebijakan publik. Kamu kerja saja, belum lihat duit kamu, udah dipotong pajak penghasilan. Kita makan minum produk apapun kita beli, udah dipotong PPN, reproduksi. Apa kita jadi pegawai kan? Kalau pegawai lebih cilaka lagi nih. Anda nikmatin nggak nikmatin, cukup nggak cukup, pembuat kebijakan publik, politisi nih, nggak mau tahu, potong pajak. Nah ini banyak orang nggak sadar gitu loh, bahwa Anda butuh politisi yang betul-betul bersih, transparan, profesional. Berarti Pak Ahok saat ini nggak mau tertarik balik jadi pengusaha? Nah, nggak, saya tetap usaha, numpang teman. Numpang teman. Ya, kayaknya banyak yang tertarik jadikan Pak Ahok jadi komut deh. Iya, numpang teman aja Numpang gitu kan. teman. Tapi beberapa juga takut saya jadi komut. Karena kalau tuh Ahok datang, Ahok kan kayak kertas lakmus nih. Membedakan mana asam mana basah nih. Mungkin orang takut, ini Ahok terlalu vokal jadi komut ini. Iya, iya. Nah ini cilaka nih. Jadi Betul. saya suka bercanda sama teman gitu, tau gak? Benar. Aku ini kayak istri simpenan aja. Gue gak bercanda gini. Diperjelas gimana istri simpenan itu? Suka, nyaman, tapi nggak berani dipublikasi. Iya, Itu benar. istri simpanan. Jadi gue bilang ini kan sesuatu yang konyol loh. Konyol. Ya, sama kayak saya nih. Benar. Diajak kasih advice, kasih insight, Iya. mau dibayar, oke. Iya. Masuk resmi ke struktur company. Iya. Wah, kok ada Ahok repot. Nanti kalau ada dispute apa-apa, orang langsung bakar emosi nyerang Ahok. Iya. Jadi status gue tuh kayak istri simpanan. Istri simpanan. Oh ya betul juga ya. Jadi kayaknya dirindukan tapi juga ditakuti gitu loh. Ya, nggak jelas gitu. Nggak jelas. By the way, saya mau nanya nih kalau bicara soal Pak ini pernah berkata bahwa Ini boleh diminum kan? boleh dong, harus minum. Mari kita minum dulu. Karena topiknya seru-seruan ini. Kita tes dulu airnya. Kalau ini artesian water namanya. Air artesian. Segar sih. Segar, enak. Nggak ada bau. Baik, Pak Ahok itu pernah berkata bahwa kota itu harus diurus seperti company. Ya. Di mana warga itu seperti kayak pemilik sahamnya. Ya. Ya, saya pernah dengar statement itu. Ya. Seperti layaknya Lee Kuan Yew mengurus Singapura. Ya. Kok saya melihat Pak Ahok ini seperti kayak seorang Lee Kuan Yew tapi kan belum diverifikasi gitu. Gimana itu sebetulnya? Saya mau contoh kayak gini ya. Yes. Kalau kita nyamakan dagang, kadang-kadang kenapa perlu kasih diskon? Ya supaya laku. Ya kan? Betul. Dulu ada ya itu toko yang besar gitu ya kayak Hypermart atau apa Betul. gitu. Pasang iklan. Ya. Diskon ini. Elektronik. Tuh saya tanya sama teman saya yang jual elektronik. Gila, lebih murah daripada toko lu. Iya. Itu gue yang masuk. Kok bisa jual murah? Dia jual rugi katanya.
Gue udah bener lu jual rugi. Bener, gue jual dia lebih mahal, gue yang masukin kok. Tapi lu jangan salah, barang itu paling ada 5 biji, 10 biji doang dia yang jual. Rugi nih. Untuk apa? Karena begitu lu datang, lu kan mata lu kan lihat barang yang lain. Iya. Lu beli, dia cuan dari situ. Benar. Nah sama kayak kita bilang politik. Kenapa misalnya gitu ya? Iya. Saya kasih pengen bus gratis. Iya. Sudirman Tamrin dulu. Benar. Mau bikin parkiran nih. Benar. Kayak gue rugi nih. Iya. Bus gue subsidi. Anak subsidi. Itu kan supaya lu nggak naik motor, nggak pakai mobil, macet turun. Gue kan hemat uang subsidi negara. Oke. Kemacetan, orang stres, depresi. Itu ngobatin kan duit kita juga. Benar. Jadi saya memanage itu. Terus apa lagi yang kita mau lakukan? Yang lebih bisnis lebih tajam lagi nih. Saya kerjasama sama Rotterdam, Port, Ya. Belanda. Saya mau bikin Tanjung Priok baru itu di Pulau OPQ, diuruk lebih dalam. Sehingga dari Bekasi bisa nyambung. Jakarta bisa punya 80% saham nih kira-kira nih. Yang ngerjain mereka masih 20%. Kenapa masih bisnis? Kalau gua ada bisnis, warga Jakarta nggak usah bayar PBB dong. Masa lu beli rumah udah bayar pajak? Lu bikin rumah bayar pajak, beli barang semua ada PPN segala macam. Betul. Begitu lu tua, negara nggak sanggup piara lu. Dan lu dikenain pajak juga, lu udah berhenti kerja bos. Lu udah berhenti kerja nih. Waktu kita kerja udah dapat pajak. Betul. Oke, gue masih kerja nih. Walaupun itu kita udah pikir kurang ajar juga. Gue belum lihat duit gue udah potong duluan nih. Lu pakai sembarangan lagi. Bikin proyek mahal-mahal, markup lagi gitu loh. Nggak fair kan? Nggak fair. Oke lah, udah kita nasib terima aja lah. Kita patuh pajak, warga negara baik kita bayar. Tapi begitu gue pensiun, kau di negara yang maju nih, yang negaranya punya duit, kayak PT punya duit lah. Tahu. Duit keuntungan kan lu udah nyumbang duluan, lu udah invest dong. Lu kan udah bantu nih. Lu kan shareholder. Lu. Shareholder. Berarti lu terima dividen dong. Betul. Asal perusahaannya tetap untung kan. Perusahaannya tetap. Kita udah pensiun pun nggak kerja. Betul. Nggak Ada passive income dari situ. Dari situ. Harusnya warga negara kan. Harusnya Gue seperti udah itu. kerja setengah mati, pagi lu potong gua, waktu gua tua. Lu masih ngurus gua dong. Tapi Pak Ahok ngomong kayak gini ini nanti nggque bertentangan sama Kementerian Keuangan. Gua nggak mau tahu lah. Yang penting paling nanti grup lu jadi masalah. Yang ngundang gue podcast siapa? Lu dasar lu ngundang ya gue ngomong apa adanya. Itu kan masalah Ahok tuh nggak? Iya. Ya gue ngomong ya kan, Itu cuman masalah diatur aja ya sebetulnya. ya artinya apa? Kalau negara yang benar dikelola, lu udah tua, dikasih pensiun yang layak untuk hidup. Indonesia belum pernah ada sampai hari ini. Uang pensiunnya di asuransi bisa lenyap, nggak jelas. Orang taruh di setengah mati di asuransi bisa hilang, terus enaknya main bubarin. Betul. Nggak ada sanksinya apa. Betul. Cuma cari korban satu. Betul. Penyelenggara negara dikenain nggak? Kalau kita ngomong jujur ya, Ya. saya dulu pernah usul gini, di waktu di DPR. Ini ngomong politik, lu ngajak politik sih. Gak apa-apa. Gitu kan. Ngomong gitu kan. Ya. Gue pernah usul gitu. Yang mau jadi pejabat itu, kasih gaji gede nggak apa-apa. Sama kayak Lee Kuan Yew ngomong, lu nyinggung Lee Kuan Yew kan. Betul. Kita ngarapin pejabat publik yang bagus. Bagaimana bisa bagus kalau gaji dia di bawah marketplace? Good CEO, good Iya corporate dong. harus good CEO tuh. Seperti itu dong. Masuk yang akal. ngelola duit lebih gede daripada perusahaan. Jelas. Perusahaan kelola income cuma 100 juta dolar aja gaji itu gede banget. Betul. Ini lu ngelola 3.500 triliun loh. Ya. Tapi rakyat Ya. ada perkeliruan kata kampung saya. Tiap kali mau naikin gaji orang protes semua. Rakyat cuma berapa gajinya, ini berapa. Iya. Itu perkeliruan tau gak? Tapi rakyat disuruh terima. Pejabat gaji kecil, mobilnya mewah, rumahnya ada di luar negeri. Iya. Kok bisa terima? Terus mahasiswa protes, demo mati-matian sampai berdarah-darah. Nggak ada satupun yang protes,
tuntut pembuktian terbalik harta pejabat. Betul. Lo naikin gaji lo. LHKPN ke KPK. Iya. Itu nggak ada unsurnya juga. Betul. Lapornya hibah. Emang gue dapat hibah dari lu tuh masuk hibah. Indonesia banget itu. Itu mah gratifikasi, Bos. Gratifikasi. Hibah itu mesti dari nenek lu, bapak lu, mak Iya, lu. betul. Gitu loh, baru Betul. namanya hibah. Iya, warisan kan? Iya. Kalau lu dapat warisan juga mau dikenain pajak katanya sekarang. Oke. Apa yang terjadi? Makanya saya bilang negara mesti diurus, orang harus sadar. Gue mesti pilih orang yang bukan lihat kulitnya apa, Iya. keyakinannya apa. Betul. Kita mesti lihat lu berguna buat gua apa enggak nih? Iya. Ini buat anak cucu gua nih. Hari ini kita disesatkan gitu tuh, Pak. Seolah-olah kalau kita seagama KTP pasti paling bagus. Kata siapa? Iya. Semua yang masuk penjara KTP-nya lengkap. Iya. Gua pernah masuk tahanan, gua tahu tuh semua berdoa dengan agama masing-masing. Begitu masuk tahanan semua jadi rohani aja. Jadi memang gua juga bilang itu pembuktian terbalik, kasih harta transparan. Baru jumlah orang yang kerja ini nggak perlu kayak ini kan zamannya Pak Harto kan. Pegawai gaji kecil, ngurus fotokopi tambah pegawai lagi, tambah pegawai lagi. Pegawai itu juga swasta, manajer juga fotokopi sendiri. Kamu gaji gede. Kalau pemerintah enggak, kenapa zaman Pak Harto mungkin ya? Karena korpri segala macam wajib pilih Golkar. Makin banyak pegawai sama keluarganya, makin kuat suara gua. Iya. Kita ini kelebihan pegawai kok. Kelebihan pegawai. Gitu. Tapi masalahnya dia mau kerja apa? Betul. Kerja paling aman dia masuk jadi Pemerintah. pegawai negeri pemerintah. Betul. Udah masuk nggak bisa keluar, nggak bisa Nggak pecat bisa gitu keluar. kan. Nah ini mesti kita ubah. Kalau kamu harus jangan dibalik-balik gitu loh. Terus mau kerja apa? Saya jamin kalau pemerintah itu kasih kesempatan banyak, berani membuat keputusan-keputusan yang banyak, sama kayak kantor ini gitu ya. Betul. Buat yang banyak, lowongan kerja akan bertambah kok. Kalau orang udah berebut yang kerja, nggak usah pakai upah minimum. Itu Harusnya ya. sama kayak pabrik-pabrik misalnya di Vietnam, di Kamboja gitu ya, atau di China. Ketika produksi meningkat, pabrik bertambah kapasitas, kurang pegawai nih. Itu mesti saling bersaing tuh. Lu kerja sama gua makan siang makan malam, plus wifi, plus tempat tinggal. Itu terjadi tau gak? Betul. Nah, apa yang sudah urus? Sebetulnya yang kita sampaikan, ini bisnis. Bayangin kalau kamu punya bisnis kayak Singapura gitu ya, menghasilkan uang. Kita nggak malakin rakyat sendiri. Gak dong. malakin rakyat. Jadi kalau ditanya, pajak penting nggak? Penting. Itu dipungut dari siapa? Dari orang asing atau dari bangsa sendiri? Seharusnya orang Asing dong. Lu mau jual barang gue palakin. Betul. Jangan dibalik-balik. Oke, tapi pertanyaan Gitu. saya, apakah Indonesia udah siap menuju ke sana? Harusnya siap. Tapi masa kita dibodohin 350 tahun dari Belanda. Politik di Fede et Impera itu terus Pecah belah dilanjutkan oleh mungkin oleh Orde Baru. Iya. Orang tertentu nggak boleh jabatan tertentu. Orang tertentu hanya jabatan tertentu. Kamu cuma jadi sapi perah. Yang jabatan ini hanya tertentu. Nah itu yang harus kita sama-sama sadar. Perlu waktu berapa lama untuk Indonesia bisa keluar daripada politik? Menurut Pak Ahok, pengalaman Pak Ahok. Sebetulnya ya, saya dulu itu kita kan ada bonus demografi. Bonus demografi. Puncaknya di 2030. Betul. Mulainya di 2015. Nah, kalau teorinya dunia nih, politik nih. Kalau bonus demografi itu lewat, kita kan semua masuk MIT. Kata Pak Bambang Brojo, Pak Bappenas Menteri Keuangan yang lama, Ya. dia ngomong, ini bukan MIT kampus Massachusetts Bukan. Institute Teknologi loh. Bukan MIT United States. Tapi middle income trap. Middle income trap. Tapi itu udah terjadi sekarang kayaknya. Makanya ini baru terjadi middle income curse. Ini orang menangani kasihan ini. Iya, Barang naik semua, gaji Downgrade segitu. Ya? Jadi miskinnya turun nih. Betul. Jadi orang menengah kita ini turun nih. Ya. Tambah miskin. Turun nih. derajat. Ya. Betul. Karena memang ada kesengajaan tanda kutip menurut saya. Nah harusnya gimana sih cara perbaikin ini stunting? Hasil survei saya nggak tahu data dari Betul. Bank Dunia atau dari PBB. Betul.
50% pegawai kita tuh pernah ngalamin stunting waktu masa kecil. Makanya begitu dites IQ rata-rata orang Indonesia kata cuma 78%, 78. Wah ini artinya apa? Produktivitas kita kalah. Karena IQ-nya memang rata-rata segitu. Saya khawatir, memang ini dari Belanda semua dia piara ini mungkin. Supaya gampang dihasut dengan politik lah, dihasut suku lah, suku berantem agama lah, sara lah. Itu dipakai. Betul. Orang begitu cepat. Dan kalau ini terjadi kayak di Romawi, yang dulu itu zaman pembodohan begitu ya. Yang kaya itu hanya pejabat dan tokoh agama. Pejabat dan tokoh agama. Itu Romawi dulu ya. Yang terjadi. Kayaknya ini agak mirip-mirip di Indonesia seperti itu. Ya itu sejarah nggak ada yang hati-hati. Nah saya berpikir tadi di 2014 ya Pak Jokowi naik, stunting ini akan diurus. Kalau stunting 5 tahun dari hamil sampai lahir. Betul. Makanya orang Tionghoa itu kan hitung umur itu di perut udah dihitung. Betul, 1 tahun. Ya, karena gizinya udah dihitung. Gizi udah dihitung. Ya udah dong, kalau itu maknya nggak makan baik, betul. Dia lahir akan nggak baik. Betul. Jadi ini pengetahuan tentang hamil, tentang persalinan, itu kan mesti dijalankan. Kita pernah ngalamin pertumbuhan 7-8% ya. Zaman Pak Harto. Karena kita kelimpahan jadi industri elektronik dari Jepang. Karena sana udah naik kelas. Kita penduduk ada. Dia pindah sini, elektronik. AC semua macam. Sekarang hilang. Lalu kita sempat kelimpahan tekstil juga elektronik. Sekarang 5%. Dalam teori ekonomi, kalau lu nggak pertumbuhan ekonomi 8%, nggak bisa lu lolos dari middle income trap. Penghasilan middle income punya negara gitu ya. Mesti naik kelas. Nah ini jadi masalah sekarang. Masalahnya kenapa? Kita terbuai dengan batu bara sawit kemarin. Yang rakyatnya nggak dapat. Mungkin duitnya parkir di luar negeri nih. Betul. Orang-orang punya izin jadi kaya raya. Berarti aja orang paling kaya di Indonesia kan itu kan. Punya sawit, punya tambang. Betul. Yang jutaan tahun punya proses dimiliki oleh orang yang puluhan tahun doang umurnya. Dan negara, terus apa lagi kita nggak mau pakai. Kita dikasih karunia panas bumi, geothermal. Dunia sedang bergelut untuk produk-produk yang green. Negara nggak mungkin kalau nggak intervensi, swasta bisa lakukan. Kamu mau bikin produk ini yang green, emang kamu punya duit bikin PLTP, mau ngebor, mau ngapa? Mau dapat listrik yang green, nggak bisa. Nah di sini sisi pemerintah melihat, waktu ada produk ini, supply botol ini dari mana? Tutup ini. Kalau tutup ini juga impor, lu mesti usahakan kan dari minyak mentah nih. Anda mesti usahakan produk ini di lokal. Lu mesti berusaha dong mana keunggulan komparatif kita kan. Kalau soal ini, mix, kita nggak sanggup, nggak usah lah. Bikin iPhone, nggak usah lah. Tapi barang-barang kayak gini kita mesti lihat nih. Sebuah produk, suppliernya itu berapa layer ini. Layer mana yang kita harus intervensi. Kenapa kita intervensi? Kan pemerintah kan bisnis. Sama kayak Jepang misal Toyota gitu ya. Toyota itu kenapa? Dia kasih subkon-subkonnya gitu banyak. Supply sepapat gitu banyak. Langsung kaya dong. Kalau orang ini kaya, dia produksi mobil yang bisa dipakai orang. Beli kan? Nah saya pemerintah juga sama. Gue harusnya bikin lu kaya nih. Lu produk ini kurang kaya nih, kurang untung nih. Pada pasar udah segitu kan. Naikin pasar kan daya saing turun. Gue bikin bahan lu lebih murah. Di mana proses yang bahan lu bikin lu lebih murah. Oh gue baik hati. Wah gue bisnis bos. Selain punya kewajiban ngurus rakyat. Betul. Kalau lu lebih murah, lu lebih untung dong. Kan gue punya dividen langsung 35% tambah bunga. Benar. Iya kan? Yes. Tuh waktu kamu beli udah dapat PPN semua. Kamu untung. Bayangin jadi pemerintah enak nggak enaknya. Kalau saya, Chandra panggil nama aja ya. Ngajak. Nggak apa-apa. Ngajak saya, Bro Chandra ngajak saya join di sini. Kasih gua saham 50. Gua nggak mau. Kenapa? Gua mesti nyetor. Oh enggak usah nyetor. Pertama nggak usah nyetor. Lu dapat dulu deh 25. Nggak mau juga gua.
Kenapa? Kalau rugi, gue mesti ikut nombok. Benar. Kalau pemerintah, lu mau bangun bisnis, duit lu lah, untungnya tungguin aja. Lu beli bahan baku, PPN. Lu jual PPN. Lu belum untung, gue tarik untung dulu. Iya. Logika kan? Logika. Begitu Anda rugi, ya nggak ada urusan sama gue cuma. Jadi gue ini kayak preman resmi tuh, nggak malakin orang. Paham. Jadi ngapain pemerintah ikut-ikutan bisnis yang swasta udah lakukan? Yang selama ini terjadi? Dengan BUMN begitu banyak. Oke. Nah ini bicara BUMN ini Iya, menarik. kalau bisa dilakukan yang nggak bisa dilakukan oleh swasta, oke lu lakukan. Oke. Kayak pertahanan, rahasia apa. Kalau yang lain, swasta mungkin lakukan lebih baik. Atau gimana caranya? Ya sudah, barang yang ada, kayak virtual office nih. Betul. Ini kan pemerintah memang udah punya nih. Krakatau Steel, semua baja, kapal gitu. Banyak nih. Gue tinggal tender aja. Swasta mana yang jago ekspor, jago produk. Lu pakai fasilitas gua. Gua minta fee sama bagi untung. Masa kakek-kakek nenek-nenek di kampung aja paham. Gua ada ruko, ada gedung, bisa kelola nggak? Atau gua punya tanah, hasilnya bagi hasil. Ya ngapain gua mesti nyuntik modal terus? Oh, kita bagi dividen. Dividen yang diterima pemerintah sama modal disertakan kok hampir-hampir mirip. PPN, ini duit pajak orang loh. Makanya dengan cara appraiser yang saya bikin kayak Semanggi itu, dengan cara uang itu, uangnya bisa saya pakai untuk kasih KJP ke anak-anak. Sampai 100.000. Saya bisa kasih subsidi, bukan di barang ya, di orang. Harga daging sapi hanya 45.000 sekilo. Satu anak boleh beli 1 kilo. Lu beli, go top up. Saya tutup. Gak bisa beli sapi, beli ayam. Berapa seekor? 9.000. Gak bisa beli ayam, telur 8.000 sekilo. Yang cilaka, kalau kita nggak bantu seperti ini, nggak bisa beli sapi, nggak bisa beli ayam, nggak bisa beli telur nih. Dia beli mie instan, rasa sapi, rasa ayam, rasa telur. Ya stunting. Stunting. Ini stunting. Nggak kalau stunting, beban siapa? Oke. Itu loh. Kita bicara itu. Baik, mesti bisnis. Mesti bisnis. Saya tertarik. Ini saya nggak pernah menemukan beritanya Pak Ahok ketika Pak Ahok menjadi komut Pertamina. Saya tuh pengen tahu sih, Pak Ahok di Pertamina itu ngapain aja. Dan sebelum Pak Ahok masuk, prestasi Pertamina apa? Setelah Pak Ahok resign dari Pertamina kemarin, apa KPI-nya bagus nggak? Ya. Itu yang saya mau tahu. Ya, kita bicara Pertamina ini kan company ya. Yes. Kita nggak bisa semua rapat kita upload di YouTube. Betul. Seperti di Pemda. Ya. Nah, kalau tugas di perusahaan sederhana. Lihat perusahaan sehat nggak sehat, lihat arus kas. Ya, cash flow. Kayak gitu kan. Saya nggak mau bicara Anda untung atau rugi. Nah, waktu saya baru masuk, di perkiraannya nih, saya masuk November lah, 2019. Betul. November. November. 2020 akan rugi $1 miliar. Itu laporan keuangannya seperti itu. Ya, forecastingnya kayak gitu. Ya. Saya lihat forecasting prognosa istilahnya dia. Iya. Saya lihat, wah ini cilaka ini. Jangan gua masuk langsung, nanti kan lu tahu sendiri yang benci gua kan banyak juga kan di medsos kan. Begitu gua rugi, pasti langsung nyerang gua. Iya. Gua untung aja sampai hari ini masih nyerang gua bilang rugiin Pertamina. Kayak gitu. Apa yang rugi beneran ini? Soalnya istri simpanan sih Pak Ahok. Ya, sama lagi tuh nggak? Sama lagi kayak nyerang gua nih. Lihat tuh, bus-bus Transjakarta jadi bangkai ratusan. Itu karena Ahok itu. Iya. Bener, karena gua. Tapi bukan gua bikin rugi. Itu karena suppliernya nggak sesuai spek. Selama ini nggak ada yang berani tolak. Gua tolak kagak mau bayar. Dia bilang tuh nanti jadi bangkai. Emang gua pikirin bukan punya gua. Gua pun dicap Transjakarta, gua nggak mau bayar. Itu aja isunya sampai hari ini. Masih. Mana tuh bus terbengkalai itu ratusan zaman Ahok. Iya, lu mesti tahu itu terbengkalai karena gua tolak, bos. Gua nggak mau, gua udah bayar. Nanti 6 bulan terbakar. Mana ada Transjakarta terbakar lagi sekarang? Klarifikasi Pak Ahok nggak pernah viral. Percuma. Terbangkainya yang viral. Karena orang cuma judul kan terus. Benar. Karena kan timnya banyak nih. Timnya banyak. Ini kan saya begitu cek itu ternyata buzzer. Benar. Ada yang sistem komputer, satu IP. Betul. Jadi itu buat saya itu orang-orang yang pengen bangsa ini tuh perkeliruan.
Perkeliruan. Dikelirukan terus ya. Jangan nanti orang bikin standar pejabat kayak Ahok celaka nih. Oke. Nah, itu apa yang saya bilang. Terus kembali ke Pertamina. Jadi Langsung gimana? saya bilang, mana Chief Auditor Eksekutif? Itu saya butuh. Karena keuangan, Ibu Emma juga baru masuk. Tolong seluruh ada 180-an perusahaan itu anak buah semua. Saya ingin tahu berapa saldonya. Nggak ada data. Oh, Pertamina nggak ada data. So, masing-masing. Wow. Mana bisa lu perbaikin keuangan. Mulai ada oknum yang menghambat, tidak mau kasih data. Minta rekening koran, saya minta nggak mau kasih juga. Gue bilang rampok aja. Aduh. Paksa ambil. Terus CEO, ya kan politik lebih banyak. Auditor eksekutif, saya mau orang saya. Karena dalam peraturan company, Dekom yang memutuskan. Ngangkat dan berhentikan. Kasih orang bekas pensiun, yang mau pensiun, nggak bisa. Cari di luar. Mana-mana auditor. Ketemu, dikenalin. Auditor di BPKP yang udah berhenti swasta. Masih muda. Hampir 50 aja waktu itu. Saya ketemu. Minta dia datang. Ngomong. Dia bilang, saya udah nggak mau masuk pemerintah, udah malas lah Pak. Saya udah swasta. Padahal dia auditor BPKP itu kalau saya. Pada audit Pertamina juga dia. Pusing Pak. Jadi kalau Bapak yang minta, asal tanggung jawab depan Bapak, semua ke Bapak, saya mau. Kenapa dia bisa bilang begitu? Karena apakah ada yakin, yang mengintervensi? Enggak, karena dia yakin kalau saya kan nggak ada minta I know. cawe-cawe. Betul. Dia bilang kalau Bapak yang minta, saya mau bantu. Ini kan legacy kamu untuk Pertamina. You juga punya hati auditor kan. You cuma nggak mau karena dulu atasan mungkin kamu merasa laporin nggak ada guna. Sekarang lapor ke saya. Oke, mau dia bilang. Itu pun mau diangkat jadi pegawai, dimainin setengah mati, nggak bisa. Itu lama. Masih ngomel marah karena saya bukan dirut. Makanya saya juga bisa paham kenapa nahan saya nggak mau jadi dirut, tau nggak? Padahal janji itu jadi dirut. Kalau saya dirut cepat ini, saya bisa pecat-pecatin, nggak bener. Kalau jadi komut kan cuma kasih pengarahan, pengawasan, itu pun nggak dikerjain, delay. Tapi oke, minimal ada kita, orang tahu, whistleblower system lapor ke saya. Kan kamu korupsi pun, kamu main pun, nggak mungkin merata kan? Ada yang nggak kebagian kan? Ada juga orang jujur di dalam kan? Yang nggak berani bersuara. Banyak orang jujur, orang terjolimin, tertindas, karirnya macet, nggak berani ngomong. Karena habis ngomong mah selesai lo karir lo. Betul. Mau ngomong ke siapa? Kau semua sama kebagian misalnya. Nah tiba-tiba saya sampaikan, ngomong sama saya. Kita bikin Ask the Chairman Anything. Ini program A3 Ask Ahok Anything itu dari ide itu sebetulnya. Ask Ahok Anything. Ini Ask the Chairman Anything. Ask the Chairman Anything. Jadi semua pegawai Pertamina boleh ketemu saya, boleh masukin ke saya, boleh ngomong, tanya apa aja. Gue jawab. Wah, saya jadi tahu masalahnya. Dan mereka tahu saya orangnya nggak mungkin takut kehilangan jabatan. Fight. Dari rugi, karena dia mulai masuk, baru masuk telat sedikit. Kena COVID. Yang setuju. Kena COVID. Waduh, saya pikir bisa mati nih. Ini orang. Ya kita doa aja lah. Kalau Tuhan memang pengen pakai dia hidup nih. Kalau nggak pakai ya visanya cabut ini. 2-3 bulan, sembuh. Waktu dulu tuh bingung tuh. Ya Tuhan nolong dia lah. Dia makan obat pengencer darah karena habis bypass. Waktu itu orang nggak tahu tuh jadi pengentalan darah. Karena dia wajib makan itu, dia jadi sembuh. Masuk, beresin. Dari rugi 1 miliar, jadi untung 1 miliar. Wow. Itu pertama kali itu 2020. Dalam waktu berapa lama? Ya berapa? Pokoknya sekedar kunci lah. Sekedar kunci. Pemborosan itu. Oke. Terus teman saya bilang, lu bisa bantu perusahaan gua nggak bisa bantu perusahaan lu. Kenapa? Karena perusahaan lu udah rapi. Kau ini kan terlalu boros. Bukan gue yang pinter, ini terlalu jelek. Jadi gua gampang. Sekelas Pertamina itu begitu. Ini kata penghematan. Nah, tahun kedua dia bisa kerja lebih full dong. Kita udah untung 2 miliar lebih. Tahun ketiga kita udah untung 3 miliar lebih. Itu melampaui sejarah Pertamina ketika harga minyak $100 dan dia masih ekspor minyak loh, bukan impor loh. Ini hanya di level up beliau. Ini impor nih, ini impor nih kan. Kau gak pernah ngomong ini di podcast lain ya? Ya, aku wah ini seru ini. Jadi impor nih kan, begitu impor. Betul. Ini ekspor. Zaman dulu ekspor minyak nih.
harga minyak itu tinggi pun nggak pernah capai keuntungan sebesar itu. Apa yang Pak Ol lakukan bisa sampai kenaikannya seperti itu? Optimalisasi biaya. Optimasi Ya, biaya. optimalisasi itu apa? 3. Betul. Pertama, potong biaya yang nggak perlu dong. Jelas. Cut cost ya. Ya. Yang kedua, revenue enhancement. Saya ambil contoh gini, produksi kilang Ya. bisa numpuk kuning-kuning. Betul. Saya bilang itu apa itu, barang apa itu? Itu dianggap waste. Oh. Jual murah-murah, Ya. pada orang yang beli Iya. jualnya mahal. Oh, nah itu dia. Waktu nggak laku, pelajarin semua kontrak. Semua kontrak yang tidak fair. Ya, ya. Barang bagus, ada jual lewat Singapura, perusahaan Indonesia, puluhan juta. Ya. Kita jualnya murah, dia jual mahal banget. Gila. Jadi ini barang-barang semua produksi kita punya. Ya, ya. Kenapa nggak dilakukan revenue enhancement? Jadi duit dong. Iya. Kontrak perbaikin. Lu distributor mau cuan 20% fair. Betul. Tapi kalau lu cuan 2000%, Betul. lu gila lu. Ya, ya. Kita cuan 2%, 10%, lu cuan 2000, yang Iya. nggak masuk akal. Betul. Ini saya nggak nuduh ada kickback ini mungkin. Ada yang membuat kebijakan kickback. Ya. Ada lagi bahan bagus, dijual ke asing, bahan oli, dia jual di seluruh dunia. Dan bahan ini tuh susah dapat. Gila nggak? Kita punya pabrik oli, kenapa kita nggak bikin? Ya. Terikat kontrak, Ya, ya. 20-an tahun. Oke. Gendeng ini. Gendeng. Mau diputusin, nah itu model-model enhancement, kita nego. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu cost avoidance. Kenapa? Semua truk-truk Pertamina itu remnya bisa bolong, nggak mau pakai ATPM, mirip-mirip kasus Jakarta lah truk-truk sampah. Iya, iya, iya. Servis bengkel sendiri main. Kenapa lu nggak beli baru? Pakai ATPM kontrak servis. Iya. Sederhana kan? Sederhana. Bayar gitu mahal. Ya. Tabrakan duit. Kilang. Kalau nggak mau kontrol dengan baik, meledak, kebakar. Nah itu satu tangki meledak bisa 40-50 miliar lu bikinnya lu. Betul. Atau ratusan miliar. Betul, Nah betul. itu yang namanya cost avoidance. Dengan mengurangi, termasuk di situ cost avoidance apa? Unplanned shutdown. Kita mau ditemukan lagi begini. Supplier kan di sistem bikin Excel gitu sistem. PT Basuki satu PT dong. Gimana supaya gue bisa dapat proyek banyak? Gue bikin lagi PT BA titik Suki, PT kedua. Ya. PT Basu titik KI, PT ketiga. Ya. Akibatnya apa dong? Ya. Sisa kemampuan saya tidak terdeteksi dong. Misalnya saya suplai pompa. Ya. Karena saya punya kemampuan itu sebetulnya sudah melampaui kemampuan saya. Gue udah jadi calon nih mana-mana nih. Betul. Begitu pompa Anda rusak, Betul. saya bisa nggak langsung kirim pengganti? Betul. Nggak bisa. Betul. Itu delay sampai seminggu, 10 hari. Potensi keuntungan minyak begitu shutdown. Minyak semua pengeboran shutdown, kilang shutdown. Gara-gara pengadaan yang masalah nih. Berapa kerugian? Untuk start lagi. Nah itu yang kita tekan. Belum lagi ada pengadaan. Bahan kimianya sama. Iya, iya. Di kilang berbeda. Nama berbeda, harga bisa beda sampai berapa ratus ribu dolar selisih. Sampai jutaan. Jadi Kok selama bisa? Itu loh. Kalau boleh tahu, sorry to say, direksi atau BOD atau BOC Pertamina yang dulu ngapain aja gitu? Aku nggak tahu. Kita nggak tahu. Itu sesuatu yang kita nggak tahu. Tapi kemudian gara-gara itu, tahun ketiga, kita udah untung 3 miliar lebih yang paling tinggi. Teman. Tahun kemarin kita untung 4,7 miliar dolar lagi. Ya. Jadi waktu saya ngomong, kita cost optimasi total itu hampir 5 miliar dolar lebih loh. Betul. Sama 4 tahun. Saya udah bilang sama Presiden kan, kalau saya jadi dirut, Ya. kalau subsidi, saya bikin sistem My Pertamina, subsidi langsung ke rakyat. Ya. Saya jamin Pertamina bisa untung 6 miliar dolar. Nah saya tinggalkan udah hampir 5 miliar dolar. Karena subsidi masih. Kenapa? Satu harga. Ke Kalimantan, ke Papua. Betul. Bagus idenya, satu harga. Iya, iya. Tapi yang terjadi apa? Itu semua tanggung. Bisa kirim bensin gitu ya, ke Papua. Pakai pesawat terbang tuh 15.000 rupiah per liter. Kirim ke sana. Siapa yang tanggung? Subsidi pemerintah? Enggak, Pertamina. 1 triliun lebih itu ngurus gituan.
Tapi sampai di daerah, karena supply demand terbatas, emang orang miskin punya mobil. Di-keep dari oknum tertentu, rakyat miskin tetap ngisi buat stempel apa, 75.000, 100.000 per liter. Saya bilang, kenapa tidak mau di Papua, kalau bensin sampai di antar sana tuh subsidi 10.000, jadi 25.000, 30.000, ya jual segitu. Nanti yang ngisi di situ, gue cashback ke kartu My Pertamina dong. Kan sederhana. Nah, termasuk bantuan. Dulu pernah Bekasi, banjir. Kita kenapa saya suka pakai digital teknologi deh? Iya. Karena ini membantu. Mempercepat? Jadi kita kan nggak mungkin kelola data dicek jutaan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu mesti AI yang Harus lakukan. AI, betul. Tapi yang membuat kebijakan kita, bukan AI dong. Iya. Lalu apa terjadi? Misalnya kayak Bekasi, banjir waktu itu. Mau kasih sumbangan, bawa datang. Saya nggak bisa. Lu kalau bawa datang kasih sumbangan, sembako segala macam, lu nggak tahu si A, si B, mana kucing, mana orang yang terima nanti. Caranya gimana? Gini, lu cek aja. Ini sambil promosi supaya My Pertamina lu dipakai orang. Untuk apa? Lu cek di data lu. Yang ngisi bensin di SPBU dekat banjir itu, pasti orang sekitar banjir itu dong. Isi bensinnya seminggu berapa kali? Kalau 2 kali, lebih lagi duitnya pas-pasan. Cuma isi 2 liter, 3 liter nih. Ya udah. Orang itu aja lu kirimin bensin 15 liter, 20 liter. Sederhana kan? Tepat sasaran tuh. Oh, ini beli makanan gimana jual bensin? Nggak mungkin dong. Karena duitnya udah nggak dipakai beli bensin, dia pakai buat yang lain kan. Ini kan dagang gitu loh. Tapi yang rakyat tahu, kalau bensin naik ngamuk gitu. Iya. Berarti komutnya Pertamina nggak kerja gitu. Makanya itu kenapa? Sebetulnya kalau menurut saya, Iya. itu nggak boleh subsidi, termasuk gas. Jadi ke rakyat itu kadang-kadang diperkeliruan ya. Iya. Makan remah-remah. Tapi rakyat memang nggak berdaya. Kayak beli gas tabung. Pemerintah bilang 30.000 gitu ya. Iya. Saya mau tanya, mana ada di warung jual 30.000? Orang miskin tetap beli 45.000. Iya. Nggak ada barang 75.000. Betul. Kan konyol. Iya. Lagi pula lu cek dong data. Masa 100% pemakaian gas LPG di rumah, 97% itu subsidi. Iya. Artinya apa? Ada oknum yang nyolong dong ke gas-gas yang beban tadi. Ya sudah, kalau bagi saya sederhana. Nggak ada lagi gas subsidi. Harga mahal, subsidi berapa? 100 triliun lebih. Saya hitung, yang lu nggak mampu. Gimana cara ngitung orang nggak mampu? BPS, gampang juga. Semua belanja mesti non tunai dengan bank. 1 kakak lu. Ya. Kalau lu penghasilan lu di bawah 5 juta per bulan, artinya lu butuh subsidi gua. Betul. Ya udah, subsidi gas tadi. Lu begitu beli gas, Iya. gua balikin duitnya ke lu. Iya, cashback ya. Daripada sekarang dicolong nggak tahu siapa. Iya. Hampir semua yang punya SPBE kalau lu selidikin, belakang tuh orang-orang pejabat. Kan konyol. Iya. Atas nama rakyat, tapi dicuri lebih banyak oleh oknum pejabat. Kenapa nggak mau? Makanya Pak Ahok jadi istri simpanan ini ya. Bukan. Saya dihabisin karirnya dong jadi pidana kan. Betul. Karena kalau lu lakuin ini, prinsipnya gitu kan. Yang ada cerita konyol. Gue baca siapa yang tulis. Viral itu. Satu kampung, ketika suami lagi nggak ada, lagi perang apa, diperkosa oleh musuh. Semua perempuan itu diperkosa. Lalu kemudian muncul seorang perempuan yang agak berani membunuh si pemerkosa itu sampai dibunuh habis. Oke. Begitu suami pada pulang nih, harusnya jadi pahlawan dong si perempuan ini dong. Betul. Semua perempuan yang lain yang diperkosa mengatakan nggak diperkosa, dia pembunuh saja. Wah. Kenapa? Buat nutupin aib dia. Iya, betul. Jadi Betul. yang paling dikhawatirkan oleh oknum politisi atau pejabat sebetulnya, jangan ada yang punya ide nolong rakyat. Betul. Karena kalau ada ide ini rakyat akan tanya, kenapa Ahok bisa lu nggak bisa? Betul. Ini cilaka nih. Betul. Kalau gitu ya ramai-ramai penjarakan Ahok saja. Karirnya dihabisin kira-kira gitu kan? Iya. Bikin dia nggak laku, bikin orang nggak suka. Nah, itu yang terjadi di kita. Makanya gitu. dirindukan tapi juga ditakuti.
Itu terjadi gitu. Nah, oke. So, sekarang kita dengar prestasi Pertamina terakhir Pak Ahok resign 5 miliar dolar, Pak. Miliar 4,7 lah terakhir. 4,7 ya. Sekarang masih di situ atau sudah turun setelah Pak Ahok resign? Nah, sebelum saya nggak tahu tahun ini, tapi sebetulnya tahun ini, Iya. sebelum saya resign itu kita sudah buat di RKAP, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, dan itu kita RUPS kan. Dari procurement saya udah hitung, mereka harusnya melakukan penghematan 46% lagi. Kalau kita asumsikan procurement itu 10 miliar dolar misalnya gitu ya, Iya. harusnya mereka langsung merem saja dapat keuntungan 4,6 miliar dong. Harusnya ya. Dari penghematan. Betul. Dari macam-macam barang yang harganya, dari yang sudah tidak mampu, masih dikasih kerjaan. Akhirnya semua proyek delay. Kalau proyek delay Anda paham dong. Iya. IRR-nya semua nggak sesuai. Iya. Semua hitungan balik modalnya semua jadi rusak. Iya. Karena delay proyeknya. Nah, itu yang terjadi. Oke. Jadi, Ya kita harap kalau mereka tidak lakukan pun, iya. kan politik kan berputar kan. Terus. Dunia berputar dong. Iya. Saya bilang satu hari, kalau saya atau orang lain yang berkuasa, ini ada catatan. Ada track record. Bahwa ini harusnya ada penghematan, kamu nggak lakukan. Bisa masuk penjara lo semua lo. RUPS. Pokoknya Kalian bekasnya berubah. Pak Ahok nggak enak terus deh pokoknya deh. Enggak, Pusing kepala. teman saya bilang gini, bukan nggak enak. Teman saya bilang gini, Hop, lu nggak ingat pepatah Tiongkok kuno? Iya. Satu teman kurang banyak. Betul. Mas, ya kan? Mas, bukan 1000 teman 1000 kurang teman banyak. kurang banyak. Satu musuh kebanyakan. Kebanyakan. 1000 Gitu. teman terlalu sedikit. Dia begitu kan? Betul. Saya bilang, lu jangan cari musuh. Saya bilang, saya nggak pernah cari musuh dalam hidup saya. Oh. Saya baik-baik aja sama orang kok. Cuma kadang-kadang musuh suka menemukan saya gimana. ini ya saya juga susah. Ya. Saya nggak pernah cari gara-gara. Gua mau orang baik-baik aja semua. So menarik ya. Kita akan ulas dari sini, kita bisa lihat karakter seorang Pak Ahok. Dari beberapa pertanyaan yang saya lontarkan ini kita bisa menilai. Anda bisa nilai sendiri. Tolong tulis di kolom komen sekarang juga. Apakah yang dilakukan Pak Ahok itu salah atau enggak? Ya, jadi tentu kita bisa nilai bagaimana kapasitas beliau. Pak, saya tertarik menanyakan Pak Ahok tentang pengalaman hidup. Ya. Ini kita bicara Nelson. Lumayan lah, udah 58 tahun hidup. 58 tahun. Cukup qualified untuk menasehati ya. Pak, kita sering dengar Nelson Mandela. Pak Ahok ngefans sama beliau? Ya. Oke. Beliau berkata, prison itself is a tremendous education in the need of patience and perseverance. It is above all the test of one commitment. Ya. So, penjara adalah tempat pendidikan yang luar biasa untuk melatih kesabaran dan ketekunan. Itu adalah ujian dari komitmen seseorang. Ya. Saya yakin Pak Ahok qualified. Sangat qualified. Karena maaf, mantan gubernur plus mantan yang di penjara nggak banyak. Pak Ahok salah satunya. Bukan mantan gubernur. Gubernur aktif, nggak korupsi, dikurung di masa Pak Jokowi yang katanya temannya jadi presiden. Gitu ya. Kira-kira gitu loh. Ini mesti ngomong fair nih. Masih aktif itu cuma terjadi waktu agresi militer Belanda. Iya. Zaman gubernur Jakarta itu loh. Kok bisa gitu loh. Langsung jaksanya cuma nuntut 4 tahun kok. Ya. Hakim putusin 5 tahun. Kenapa? Takut saya banding. Ya. Saya nggak bisa dikurung. Ya. Kalau saya nggak ditahan sampai tunggu banding putusan inkra, saya masih jadi gubernur sampai Oktober. Ya. Mungkin banyak yang takut sampai Oktober Ahok lakuin apa lagi di Jakarta nih. Nanti standarnya lebih tinggi, orang susah niru nih. Iya. Ya udah, dikasih kuliah saja di dalam. Ini saya kepo. Kan tamu saya di podcast saya cukup banyak Pak Ahok. Ya. Beberapa tamu juga sering mengunjungi narapidana. Ya. Baik itu di penjara. Ya. Pak Ahok kan di Makobrimob. Ya. Pertanyaan saya tadi sebelum podcast itu adalah seru Pak. Ya. Saya sering dengar bahwa ternyata penjara itu seperti villa katanya. Ya. Jadi kalau weekend mereka bisa keluar. Ya. Mereka tinggal bayar sipir. Ya. Ya kan, tinggal ya ada tarifnya lah. Jadi kamar itu kayak VIP. Ya. Nah, saya nggak qualified kalau nanya kepada pengunjung. Saya harus qualified kepada orang yang pernah menghuni. Jadi itu udah pernah dibahas di salah satu program TV ya. Iya. Oleh narasumber. Oke. Saya masalahnya jadi saya kena tiban yang beda. Saya memang bebas di dalam.
tapi nggak boleh nongol. Oke. Karena apa? Karena politik. Ya. Semua orang nganggap Ahok pulang ini. Semua dicurigai Pak Ahok. Curiga kan? Makanya waktu itu Pak Murad, kan, sekarang dia bekas gubernur Maluku. Betul. Dia Dankor Brimob. Betul. Dia undang yang curiga media, dia bilang gini. Betul. Gini deh. Kalau kalian curiga Ahok pulang, Betul. Ahok keluar, kalian boleh datang kapan saja ke Makobrimob Ya. untuk cari Ahok 24 jam. Tidak perlu izin di muka. Ya. Kapan dia datang boleh masuk. Kalau ketemu tidak ada Ahok di dalam, kalian boleh gampar saya dan saya meletakkan jabatan saya. Oke. Wah, semua setuju dong. Betul. Lalu beliau bilang, tapi mesti ada konsekuensi dong. Iya. Ini Ahok 2 tahun ditahan nih. Kalau Iya. tiap kali kamu datang ternyata ada Ahok, gue pakai kayu, gue patahin kaki lu, gue tebas kaki lu. Saya percaya itu. Berani nggak? Iya. Nah, dengan ada kalimat seperti itu, Iya. orang nggak berani keluarin gue dong. Iya. Si Dankor dong. Benar. Dan saya nggak pernah lihat jalan aspal kayak apa. Kenapa? Jadi Pak? jalan di luar penjara pun Pak Ahok. Karena saya datang tengah malam diantar kan. Oh. Tito semua bilang Ahok di dalam oke. Nah, saya beruntung aja. Apa beruntungnya? Tahanan utama tuh penuh teroris yang kejadian itu loh. Dan di Makobrimob 60 hektar itu banyak tahanan-tahanan kecil. Nah, kita bilang harapannya. Waktu zaman Gus Dur tuh ada 6 apa 7 kombes yang ditahan. Iya. Jadi ditahan gara-gara menolak calon Kapolri. Itu propam. Waktu saya kan ada di penuh, ada teroris, saya diantar ke situ. Waktu saya masuk ke situ, wah, makanya hidup itu ya. Harapan kalau kenyataan lebih tinggi daripada harapan. Nah, Kamu itu. happy. Betul, jelas dong. Aku begitu masuk tahanan, apa yang gue pikir tahu? Waduh, ini celaka. Silakan. Dari kecil, gue itu nggak terbiasa duduk di kloset jongkok. Oh. Loh, serius nih Pak? Duduk. Oh. Karena kita tiba-tiba bapak saya lihat pejabat timah beli yang kloset duduk, ya kita beli kloset duduk juga lah. Ya kayak pemain bola dunia kan kalau foto tuh nginjek kakinya, karena nggak bisa jongkok mereka. Lihat nggak? Oke. Kalau pemain bola dunia tuh kalau foto nih, Iya. karena mereka dari kecil Saya baru mungkin tahu loh ini Pak Ahok nggak bisa jongkok. nggak bisa. Latih. Kalau jongkok yang kloset yang jongkok kan susah kan. Iya. Nah ada orang lihat pemain bola dunia nggak bisa jongkok mereka. Iya. Karena dari kecil nggak terlatih. Nah sekarang saya latihan. Saya tiap pagi latihan seolah-olah mau BAB. Harus dari hanya di level up Supaya ketahuan latih, kalau Pak Ahok supaya nggak bisa saya jongkok ini. supaya saya jongkok gitu loh. Iya. Tapi saya nggak bisa nempel kayak orang kayak teman-teman tuh bisa duduk santai ngobrol makan. Iya. Ada orang bisa gitu loh. Oh itu pelajaran ya? Kayak anak kan, anak saya masih kecil sekarang, baru 3 tahun, 4 tahun, dia santai aja. Dia bisa duduk gitu. Iya. Tapi saya bilang mesti duduk terus kayak gitu. Kenapa? Takutnya nanti kamu gede-gede nggak pernah lakuin tiap hari duduk Iya, kayak iya, gitu, iya. pasti nggak bisa. Nah, tiba saya masuk ke dalam, kaget saya. Kok klosetnya Jongkok. duduk? Oh duduk. Wah, Seneng. saya pikir kok bisa ya? Ya. Ini kan propam. Karena dulu kombes-kombes itu ganti katanya. Karena ini tahanan kombes bukan Iya. tahanan yang model. Ya. Terus mereka juga menerapkan tahanan dari konvensi Swiss atau apa. Tahanan tuh kayak rumah. Tapi ada pasang. Dari situ saya lihat, waduh, senangnya saya. Ternyata klosetnya tuh duduk. Karena kalau sesama tahanan yang banyak kan bisa berantem kan. Ambil Iya. tutupnya gitu kan. Iya. Terus ada jet washernya gitu loh. Iya. Wah ini modal tisu doang tuh, aduh seneng banget. Saya pikir Pak Ahok takutnya itu orang di penjara takut apa? Ternyata takut kloset, baru ngerti. Iya, saya. bener. Karena Ya itu. ampun. Tapi waktu saya dikirim ke Cipinang, Iya. harus lakukan juga. Benar. Saya di Cipinang nunggu ruangan kan, ini lucu sampai Cipinang. Pertama di Cipinang. Wah ini kata sipilnya, kita nggak bisa masukin bapak nih. Ini tahanan udah lebih kapasitas, 3.000 lebih. Ini ada teroris, takut bapak ditusuk. Kami cuma 22 orang. Tunggu tempat gimana ngaturnya. Datang Mas Jarot. Dia cari, lihat. Betul. Wah ada mas. Atas lebih bersih, orangnya juga lebih rapi katanya. Kenapa? Itu tipikor. Yang tipikor nih. Terus si sipir yang Cipinang bilang, jangan di sana pak. Itu kan 58 orang PU DKI yang bapak penjarakan. Betul. Di atas. Mas Jarod pikir mau taruh saya di situ tau gak? Iya. Itu yang orang pada penjarakan. Wah ini di mana nih? Ini pada inilah. Ini ngurusin, tunggu.
harus mandi nih. Iya. Makanya saya bilang ketika kita bisa nerima, tadi kan kita ekspektasi Betul. lebih rendah daripada kenyataan ya. Iya. Dan yang kedua tuh harus bisa terima. Saya bilang itu anugerah sih. Betul. Sampai maghrib, waduh dari siang ini, dari Iya. pagi saya tuh bangun jam 4 kan ke pengadilan langsung ditangkap gitu kan masukin. Saya mesti mandi. Wah nggak ada. Terus kata sipir itu ada toilet umum. Saya udah masuk, kloset jongkok nih. Tapi waktu itu aku belum pengen BAB dong. Dia ada satu ember sama gayung. Iya. Waduh tuh ember tuh udah berlumut semua. Gayung juga berlumut air dingin. Ya mau nggak mau aku pakai sabun saya, gantungan pakai paku lagi, gantungin plastik, kasih baju. Saya bersihin itu ember, Wow. bersihin semua, gayung bersihin, terus kau taruh. Aku langsung teringat waktu saya tinggal di Muara Karang dulu, waktu masih sekolah, susah air. Iya. Ibu saya ngajarin, kau susah air, masih sekolah gimana? Mandi aqua galon lah. Cuma lu hemat-hemat aqua galonnya nih, tumpahin ke ember, mandi dulu, siram pelan-pelan, untuk nikmatin segarnya itu loh. Saya tiba-tiba ingat masa itu. Ya ketika saya ambilin ember itu bersih, ya saya mulai mandi lah, jatuhin pelan-pelan. Kan air bisa ngocor terus. Waduh kebetulan airnya, mungkin tangkinya itu dia bikin bak agak terlindung kali ya. Udah sore kan. Itu pertama kali saya rasa airnya tuh dingin, segernya minta ampun. Itu mungkin anugerah. Pertama saya itu geli banget tuh. Saya nggak pernah punya namanya ember jorok gitu. Kita dari kecil termasuk kelas menengah kan. Iya sih. Menengah kita udah biasa pakai Ya. yang sumur, samyo, pembantu. Betul. Tiba-tiba gue mesti bersihin ember gitu. Mohon maaf. Pak Ahok meneteskan air mata nggak salah? Enggak. Kenapa? Ada sukacita nggak bisa saya jelasin. Saya baru mau nangis ketika video call dengan anak saya. Video call dengan Daud. Daud waktu itu baru mau 11 tahun. Hampir 12 tahun tadi. 12 tahun. Video call. Dikasih video call. Dari adik saya video call. Terus si Daud tuh udah jatuh. Saya lihat dia jatuh di tanah. Nangis-nangis dia. Pa pulang pa. Pa pulang pa. Saya baru sadar saya nggak bisa pulang. Itu saya lihat dia terkapar itu anak 10-11 tahun. Pa pulang. Iya. Nah, saya langsung sadar saya nggak bisa. Iya. Apa terjadi? Marah saya. Brengsek ini semua. Di mana sumpah jabatan Betul. menegakkan kebenaran keadilan di negeri ini? Di mana? Ya. Karena melanggar sumpah jabatan. Betul. Makanya saya bilang semua akan dipermalukan Tuhan waktu pengadilan saya bilang. Tugas pejabat itu, mereka kalau presiden Amerika, sebrengsek-brengsek mereka ada koreksi kalau kita tontonnya semuanya. Waktu penggal teroris pun, penggal aja. Saya sumpah pegang konstitusi. Kita enggak, tergantung masa. Bayangin. Ini konyol gitu loh saya itu. Bahkan ada aparat bisa ngomong depan masa, nih saya bisa tersangkakan Ahok nih, yang lain mana bisa? Anda disumpah pegang konstitusi bos. Saya gitu marah, apa gitu marah? Tensi saya naik. Wah dokternya panik, ini cerita lucu. Tensi naik 140-an, 150. Bahaya nih, lihat saya udah merah semua nih. Datang dokter, mau kasih obat. Wah, aku juga takut. Siapa tahu aku dibunuh kan. Ini lucu. Kasih obat, enggak. Aku gak percaya siapapun tuh tadi. Itu bulan keberapa? Baru masuk nih, kan masih Cipinang nih. Oh, baru Kan masih tunggu malam. Saya dipindah ke Mako tuh jam 1:30 pagi. Iya. Karena situasi itu. Jadi, waduh gak berani. Terus saya mulai berpikir, saya gak pernah ada riwayat tensi tinggi nih. Ini karena marah yang over. Betul. Akhirnya saya mulai gini. Saya udah siapin barang saya kan. Betul. Saya udah tahu pasti masuk. Saya dipanggil dari satu menteri Menko. Lu terima aja Hok, gue udah tahu nih. Ada polisi semua.
paksa saya untuk terima supaya tidak jadi pergolakan. Jadi kita ini lucu ya. Misalnya gedung ini mau diserbu oleh perusuh, pasti oknum polisi akan bilang, tolong kosongin. Karena mau diserbu. Enak aja nih rumah gue, masa kosongin? Dia yang salah, yang lu tangkap dong. Bila perlu lu tembak gitu loh. Mau nyelamatin ratusan juta orang masa nggak ditembak? Itu namanya konstitusi. Konstitusi. Tapi kalau ikutin konstituen beda dong. Ini lebih banyak, ini lebih begini. Jangan sampai dia nyerbu lu. Lu mau bikin acara, jangan jadi acara lu. Nanti diserbu. Ini terjadi nih. Nah, makanya waktu itu saya udah siapin, saya udah tahu malam pasti masuk nih. Mereka ini pengecut lah bagi saya. Tidak berani tegakkan konstitusi, pengecut. Gagah tuh pengecut. Berapa lama Pak Ahok? Nah, makanya saya diterima itu, saya udah siapin ukur jantung saya. Ada alat olahraga itu udah jam. Saya bilang dokternya harus tahan sebentar. Saya atasi sendiri. Matiin telepon, saya mulai diem. Nah, saya doa lah. Saya minta damai sejahtera Tuhan anugerah kasih ke saya. Saya mulai berpikir, toh saya milik Tuhan. Betul. Saya udah ditebus. Berarti Tuhan udah bayar lunas nyawa saya, jiwa saya. Tidak ada seorang pun bisa melakukan saya apapun tanpa seizin Tuhan saya. Kalau Tuhan saya udah izinkan ini, berarti ini terbaik buat saya. Saya terima. Hal apa yang masih saya syukuri? Ya. Maka saya mulai berpikir, ini mungkin retret terbaik saya seumur hidup. Retret terbaik. Ini juga tempat kuliah saya terbaik. Nah, terus turun tuh tensi itu. Oh. Sama yang ngurus, waktu pindah. Nah, waktu kita pindah di Mako, itu terjadi tuh. Tidur, tiap jam bangun. Gelisah. Enggak, kayaknya tidur udah lama. Oh. Bangun kok baru 1 jam ya. Kebetulan saya orangnya gampang tidur. Saya bisa ngatur tidur jam berapapun. Oh gitu. Saya sering bangun tengah malam juga. Masih pagi kok tidur lagi deh. Oh, oke. Kalau udah bangun pagi, gue mulai kerja, ya gue langsung kerja aja. Waktu saya waktu itu sampai ke posisi bangun, tidur lagi deh. Tiap jam bangun. Waduh. Tapi rasa udah tidur lama. Iya. Karena saya memang orangnya tidur pendek sebetulnya. Hari ke-14 kalau nggak salah, saya tulis semua di buku saya itu. Saya kebangun jam 2, tiba-tiba kayak serangan jantung. Ini sesek, ini panas. Yeah. Waduh, saya juga nggak tahu nih jantung apa bukan nih. Saya panggil penjaga. Pak, tolong Pak, saya jantung Pak. Yeah. Terus jawabannya Pak, oh itu biasa Bang, orang baru masuk begitu Bang. Waduh, kurang ajar juga nih. Marah kan, terus gue pikir kan, iya. Shock terapi itu kan. Iya. Berhenti. Ingat lagi. Lu mau doa Bapak kami juga, makin doa makin ingat. Lu makin doa Bapak kami nih, karena kita masih di bawah ingat akan ini kan. Nggak jalan juga. Waduh, tambah kacau nih. Itu namanya bantal, panasnya minta ampun tuh. Mau panggil lagi nih. Mau dipanggil dokter. Iya, panggil dokter. Terus aku pikir, wah panggil dokter. Nanti apa kata pembenci gua nih? Wah, Ahok baru masuk udah takut nih panggil dokter nih. Terus gue bilang, gak jadi. Lu juga bilang, gak jadi. Iya, istirahat aja katanya. Biasa dia bilang. Yeah. Gak jadi oke nih. Datang lagi. Karena pikiran kita kan. Yeah. Kepikiran kan. Datang lagi, merasa dikurung gak boleh keluar nih. Datang lagi. Panggil lagi. Udah gini aja katanya. Panggil abang lagi polisi. Gini aja bang. Ini 60 hektar abang keluar aja jalan. Jalan aja di komplek ini. Supaya hirup udara segar. Ya. Ya benar juga. Wah keluar nih. Kasih keluar nih jalan. Kan gede kan 60 hektar. Semua yang jaga senjata lengkap. Berapa orang? 60. Terus gue temuin juga. Beberapa tuh ada ciri-ciri radikal. Lihat gue tuh penuh kebencian juga. Ada terpapar juga nih. Si penista agama ini ya ceritanya. Ini penista agama dong. Kalau orang punya keyakinan bunuh gue dapat pahala masuk surga. Cilaka. Darahnya halal. Terus gue pikir lagi. Wah, kalau gue keluar, dibilang gue kabur, ditembak gue gimana? Iya. Nggak jadi kan? Iya.
Nggak jadi keluar, gue bilang. Gue Jadi masuk itu lagi. kayak pergolakan batin bener waktu Ya, itu. jadi gue masuk lagi nih. Nggak jadi, gue bilang. Kenapa? Nggak jadi. Gue masuk nih. Terus gue mikir, ini udah setengah jam lebih nih. Hampir 2 jam bolak-balik mikir gitu kan. Kalau gue jantungan udah kejadian dong. Ini berarti pikiran kan. Iya, iya. Ya udah, aku mesti cari nih. Ini simptom, cari penyebabnya apa. Iya, iya, iya. Udah duduk, nggak pakai doa bapak kami. Tapi ingetin gue lagi dong Iya, di iya, dalam iya, dong. iya. Gue duduk, gue cari tahu. Kenapa gue jadi gitu ya? Iya. Gue masih bisa mikir kok. Nggak mau malu, nggak mau ditembak. Iya. Mana ada orang jantungan sempat mikir gitu. Gue juga check up oke-oke aja. Iya. Gue olahraga juga oke-oke aja. Betul. Akhirnya gue begitu diam, mikir. Sampai titik itu, aku ketemu. Marah saya. Oh. Saya nggak terima. Jadi wajar ya nggak terima itu. Semua yang ngaku Peristiwa. teman, Oke. yang ngaku orang hebat, pejabat, semua ternyata melanggar konstitusi. Hanya karena desakan orang. Begitu saya dapat itu, saya mulai ngerti. Oh. Nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Saya mau terima gimana? Di situ saya berdoa. Oke. Tuhan, sama ketika Tuhan disalib, di kayu salib, orang lain marah, maki-maki, Tuhan juga nggak marah. Karena menjalankan misi Bapa di surga. Saya minta anugerah itu buat saya. Anugerah untuk mengampunin semua orang. Anugerah untuk bersyukur. Saya boleh dikasih kuliah di Makobrimob untuk retret. Itu aja doa saya. Dan itu anugerah. Saya tiba-tiba merasa plong. Itu hari ke? Enggak, hari ke-14 pagi Hari itu. ke-14. Begitu plong, saya tertidur. Jam 5 aku bangun. Nah, kadang-kadang bisa datang. Saya pernah ngalamin trauma kalau naik pesawat. Kalau kelamaan di dalam, kebangun tengah malam. Oh. Gelap itu. Saya bisa minta mau keluar rasanya. Oh iya, iya. Jadi teman saya bilang, lu keluar pasti ada masalah. Kemudian saya atasin. Saya download. Saya sempat nonton film Gadis Kretek. Kalau juga download di iPad. Jadi waktu naik pesawat itu, kau nonton aja. Supaya pikiran saya itu, kalau nggak saya mau minta keluar dari dalam pesawat. Mau minta turun. Karena saya merasa dikurung. Kayak berapa kali janjiin mau dilepas, mau apa, terus enggak. Itu. Jadi kita tuh jadi, sampai hari terakhir juga janji juga, bohong juga. Tambah lagi. Ya, tapi udah. Tapi minimal, ya saya lebih sehat sekarang. Yes. Kalau Kelihatan. foto saya dulu jadi gubernur sama Jauh. sekarang, saya lebih sehat sekarang. Jauh. Kelihatan seger kok Dan sekarang. saya juga lebih tegak sekarang. Karena dulu banyak duduk nulis kan. Kalau sekarang main golf mesti agak berdiri. Kan? Kalau mukul golf pun mesti agak sombong kata gitu. So Agak- prison is a good university for Pak Ahok ya. Itu retret terbaik. Jadi ibarat teman saya itu kamu jadi dapat doktor lu situ lu. Kita nulis balas surat orang sampai 18.000 lebih surat. Saya juga tulis 623 halaman A4, 628 halaman notebook. Semua pikiran saya tulis di situ. Udah jadi buku juga satu. Keren. Nah, jadi ini pengalaman yang Yang saya lihat itu. nah, jadi ini perspektif. Saya selalu minta Tuhan kasih saya perspektif yang benar. Ya. Nah, sempat saya di dalam ada kasus tifos. Tensi saya turun sampai 80-50. Awalnya tensi tinggi, ini Saya turun. tensi normal, ini turun sampai pusing. Wah, dokternya tuh hebat. Karena kita kan paranoid dikit dong waktu itu. Betul. Dokter yang datang, mohon maaf perempuan, full pakaian hitam. Waduh, ini gimana nih ketemu dokter kayak gini? Tapi gimana, di dalam tahanan lu ada sakit ya, kita bawa pusing. Dokter ini hebat, orang Aceh. Hebat banget. Dia datang, dia tahu saya nggak ada riwayat darah tinggi atau darah rendah. Oke. Bikin teh manis, minum. Tuh, nggak ada periksa apa, dia cuma ngomong ini. Pak, saya dari dulu pengen ketemu Bapak loh. Saya pengen tanya Bapak loh. Saya bingung dari mana Bapak punya ide bisa ciptakan pasukan warna-warni itu sampai Jakarta gitu bersih. Itu kenapa bisa warna ini warna itu untuk apa? Cerita. Cerita nggak sampai 10 menit tensi normal. Oh rupanya itu gitu ya. Pikiran kan? Yes.
Begitu kita cerita, begitu antusias, jelasin. Cemas kan? Warna ini semua. Kan ada marah, ada... Langsung ya. Karena Betul. depresi kan. Betul. Lu kehilangan keluarga, kehilangan Betul. posisi, dikurung semua. Lu down lah. Itu paling down. Pasti. Makanya waktu psikolog yang edit buku saya, si Budiman itu ya, edit psikolog, dia baca. Kan saya tiap hari tulis. Dia maksud bapak tuh udah di titik nadir loh. Gitu. Itu kalau orang lain Pak, kalau nggak naik, loss jadi gila Pak. Serius? Bisa begitu Iya. Pak? Wow. Jadi kalau sampai titik nadir paling bawah, tidak rebound, itu gila, depresi. Wow. Bapak tuh di paling bawah, dia udah baca tulisan saya, paling bawah tuh itu. Dan kondisi fisik, kok bisa naik? Saya juga tanya dari pastor, kan kamu marah-marah, kenapa waktu putusan hakim lu nggak marah? Saya dulu nggak tahu. Saya ketemu ayatnya, itu namanya anugerah Pak. Anugerah dan usaha. Apa tuh anugerah dan usaha? Itu ada ayatnya Pak. Saya bilang. Dan kamu akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Itu yang membuat kamu dapat ini semua. Yang kedua, ketika mulai galau, anxiety, saya minta Tuhan, itu usaha doa. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu, sebagaimana kamu dipanggil satu tubuh dengan Tuhan. Dan apa kuncinya? Bersyukurlah. Jadi kita tiap hari itu bersyukur. Bayangin, akhirnya aku lebih bersyukur lagi. Sebelum orang COVID, aku udah dilatih. Orang dikurung di rumah pada stres. Iya. Nggak boleh keluar negeri stres. Nggak boleh keluar kota stres. Betul. Gue dikurung dia punya gak stres. Ya. Ya kan? Terus seru mesti tiap hari mesti olahraga, jemur. Ya. Gue udah lakuin tiap hari. Iya. Paham itu. Tidur tepat waktu. Yes. Mana ada orang tidur pakai alarm? Ya. Kita ada. Begitu trompet bunyi mesti tidur loh jam 10. Betul. Nah kita alamin. Nikah. Gak boleh pesta. Karena bisa rusuh segala macem. Apa yang lakukan? Ternyata banyak orang nikah begitu COVID juga coba keluarga sama penghulu. Jadi semua ini sama pendeta. Ya saya pikir semua tuh kalau kita gunakan perspektif yang benar ya. Terus saya kasih anak-anak semua harta, saya tinggal di Cibubur. Wah pertama saya sedih juga dengan Cibubur, itu jauh macet. Terus teman saya mulai ngomong, teman katanya mulutnya macam-macam. Hok, orang tinggal Cibubur pengen tinggal di Menteng, pengen tinggal di Kebayoran Baru. Lu dari Menteng ke Kebayoran Baru kok pindah ke Cibubur, Bekasi. Lu yang bener aja lu. Gak ada duit gue bilang. Semua kasih ke anak-anak. Tiba dia dikurung mau gimana? Ibu saya juga, tante saya ngomong, lu gak salah lu, pulang sejam setengah lu. Tuh mama saya jawabnya baik banget. Kayak di Belitung ini, udaranya enak. Kayak di Belitung juga sama kan, kalau keluar kota jauh-jauh. 1,5 jam juga. Daripada di Jakarta nggak jalan, saya lebih suka mobilnya jalan, kata mama saya kan. Kalau mobil jalan saya bisa tidur, dia bilang. Ini soal perspektif tau gak? Terus mama saya juga galau kalau macet, pengen keluar dari mobil kalau macet. Akhirnya saya temukan apa tau gak? Ya udah, gue belajar bahasa pakai aplikasi Duolingo deh. Gue belajar aplikasi aja. Atau gue tidur, aku manfaatin waktu. Balas WA, nggak berasa, udah sampai ya. Kita keasikan kan, kayak main game gitu loh. Betul. Belajar bahasa. Atau denger buku, sampai ketidur-tidur. Audiobook ya. Nggak bisa baca buku, saya pakai audiobook. Betul. Ya, dengerin buku lah. Satu Menarik. buku 7 jam, 8 jam kan. Kalau ada macet, ada bisa dengerin buku. Saya merasa terhormat Pak Ahok bisa sharing seperti ini. Ini adalah sebuah perspektif yang mungkin orang tidak lihat. Karena tidak mudah dari seseorang yang berkuasa dan memiliki segalanya. Sampai di titik paling bawah. Itu seperti kayak orang naik jet coaster ya Pak Ahok. Atau naik itu, bungee jump ya. Aku juga nggak suka naik jet coaster atau bungee. Kayaknya Pak Ahok nggak boleh deh dengan karakter Pak Ahok ini. Karena aku nggak percaya sama dia. Korban film Hollywood. Baik Pak Ahok, kita sekarang geser ke pertanyaan tentang entrepreneurship. Kita tahu kalau di politik itu kan ada namanya popularitas. Kemudian kalau orang suka di elektabilitas. Dan tentunya itu akan konversi dan akhirnya menjadi voters. Kalau di bisnis, sekarang apalagi sosial media, saya orang sosmed. Kita popularitas itu yang namanya reach atau jangkauan. Kalau jangkauannya luas berarti ditonton orang banyak. Tetapi berapa yang jadi sales itu namanya konversi. Itu kalau kita orang sosial media. Menurut Pak Ahok mirip nggak sih?
politik sama bisnis. Ada yang mirip, ada yang tidak mirip. Nah, di mana miripnya, di mana enggak? Gitu. Kita ulas. Saya bilang gitu ya. Yes, yes. Tadi kan miripnya udah disampaikan. Bener. Kita apa yang populer, pencitraan pun, Betul. bohong segala macam pun, yang penting berkuasa. Kan? Nah, ada hal yang dipegang. Berpolitik atau berbisnis harus pakai nurani. Oh, oke. Lu mesti ada nurani. Lu bisnis mesti ada nurani. Berpolitik juga mesti ada nurani. Tapi sebagian politikus-tikus tadi punya konsep berpolitik gak usah pakai nurani. Yang penting kita untung. Tapi sementara bisnis tidak gak boleh pegang prinsip mati-matian lu. Ya. Kalau berpolitik harus pegang prinsip. Oh gitu. Nelson Mandela, Lee Kuan Yew pegang prinsip. Mau dimusuhin siapapun, mau dipenjara pegang prinsip. Ahok pegang prinsip. Ya, supaya kamu satu hari dipenjarain pun satu hari dunia apa ya, zaman digital teknologi ya. Peristiwa kita, omongan kita itu bisa 1000-an tahun tetap ada. Tetap ada. Kalau Anda pegang prinsip, Anda dihukum mati pun, Anda dianggap kalah oleh lawan Anda, mungkin berapa ratus tahun kemudian Anda dianggap pahlawan. Karena Anda pegang prinsip. Tidak mencela-mencela kan. Tapi kalau Anda berbisnis, pokoknya pegang prinsip. Gua mau pakai mesin tik, gak mau ganti komputer. Lu salah lu. Kalau di dalam bisnis, kalau kita nggak bisa ngalahkan lawan, ya kita ajak partner lah. Yang ini sama-sama cuan. Atau saya unlock, saya punya bisnis, ini kayaknya nggak bisa berkembang nih. Mungkin butuh 30 tahun nih. Ya tutup aja. Kalau gue unlock sama orang lain yang mau chip in di bisnis gue, mungkin saham gue tinggal 40 atau 50. Tapi ini 30 tahun punya pencapaian bisa dilakukan dalam 1 tahun nih. Kita lakukan. Itu bisnis. Jangan terus orang bilang, lu nggak berprinsip lu. Masa sih company lu yang kecil, lu usaha setengah mati, Betul. lu rela lu unlock. Enggak, bisnis itu yang penting ada nurani. Betul. Enggak boleh pegang prinsip dong, pegang prinsip. Betul. Melayani customer iya. Ya. Tapi Anda nggak bisa pegang prinsip, gua mau teknologi ini. Dunia berubah. Oh, I see. Iya dong. Jelas. Kalau customer Anda membutuhkan apa, Anda harus bisa menyesuaikan. Lu nggak boleh, gua pegang prinsip. Mobil yang gue ciptakan segitu ya segitu, gue nggak mau tahu lagi. Nggak enak pakai, ya punya gue begitu. Ya hilang lu. Karena Anda nggak mau ikutin kan. Paham, Nah, saya paham. tapi kalau dalam politik, kalau saya bilang prinsip saya ada partai nasionalis, gue nggak main-main sama primordial bos. Betul. Gue nggak akan mungkin nyalonin lu yang primordial. Gue prinsip, karena yang saya jual kan prinsip, ideologi. Ideologi. Saya nggak bisa bilang, wah semua ke sana, gue juga ikut. Gak bisa dong ganti ideologi. Kayaknya lagi laku nih. Kalau pakai warna lebih hijau, gue merah nih. Kayaknya, pegang, waktu gue dirikan partai ini merah nih. Kan? Yeah. Kayaknya hijau lagi tren nih, bisa dapat suara nih. Gue ikut-ikut merah ke hijau lah, lu jadi ungu apa jadi emang jadi bunglon? Gak bisa. Oh, politik nggak bisa begitu ya? Harus berprinsip. Baru kamu ada nilai. Nelson Mandela gue yakin dirayu setengah mati kalau dia nggak pegang prinsip. Iya. Selesai. Kecuali untuk negara yang banyak ya. Iya. Iya. Nah, ada satu hal yang pegang. Prinsip ideologi harus dipegang. Prinsip bangun negara harus dipegang. Nah yang paling susah sekarang adalah menjadi negarawan. Oh. Saya kira kali ini Ibu Mega akan berpikir sangat berat. Kenapa? Sekarang Pak Prabowo akan dilantik jadi presiden. Betul. Semua menyatu di situ koalisi. Ya. PDI Perjuangan sendiri. Secara politik, kalau udah ramai-ramai begini, lu yakin nggak bagi-bagi atau nggak ngurus rakyat gitu loh? Kita nggak tahu. Jangan menuduh orang dulu. Betul. Tapi kalau Nanti ini, Pak Ahok dibungkam lagi, nggak boleh kalau ngomong. ini nggak bagus, Ya. lu PDI Perjuangan kalau nggak ikut-ikutan, fight sendiri nih. Betul. Lu metik hasil di 2029. Benar dong? Tapi pertanyaannya, ini kan bukan sistem oposisi loh kita loh. Ya. Kita kan sistem konstitusi kita kan Konstitu- memberikan bukan. kuasa penuh pada presiden. Betul. Lu di luar, lu protes apapun nggak bisa turunkan presiden. Nggak bisa. Lu kasih masukan juga belum tentu presiden jalankan. Dan rapat juga belum tentu diajak lu dalam rapat. Iya.
Kalau lu diajak masuk jadi menteri di dalam, lu bisa kasih masukan dong. Tapi partai lu jadi sama. Nggak laku dong di 2029. Betul. Nah kalau lu pengen partai lu jadi top nih, karena di dalam teori politik namanya di luar pemerintah itu minimal bisa guide 30-40% suara. Kalau pemerintahnya nggak becus. Kalau nggak becus. Sekarang kalau kita asumsi dia jelek, dia nggak becus nih, kan selama ini juga bukti dolar kita naik terus kok. Naik kemarin juga masih ada masalah. Kalau kita anggap sama aja nih pemerintah sama nih kayak 10 tahun kemarin nih, atau berapa tahun kemudian nih sama nih. Lu nggak mau masuk, lu menang untuk apa? Bangsa negara ini udah runtuh, rontok. Kelas menengah mungkin udah bangkrut, mungkin 90% udah bangkrut. Gara-gara kebijakan yang lu nggak bisa intervensi. Betul. Nah saya kira ini Ibu Megawati harus mikirkan ini dengan sangat sulit. Mungkin satu setelah dari untuk keuntungan partai, satu untuk bangsa negara. Mungkin gara-gara level up mikir kali ya. Begitu lu gabung ke sana, lu gabung ke sana, pasti lu dibully orang. Yes. Ya ternyata gila kekuasaan ujung-ujungnya bergabung juga. Apalagi Ahok gitu kan. Lu mending jadi dirut kemarin ikut sana, jadi menteri lu. Sekarang lu nggak mau, sekali suruh ikut misalnya gitu lo. Lu rusak. I know. Nah jadi ini, tapi prinsip saya mau ngomong ini. Tapi susah nggak sih jadi orang berprinsip, Pak Ahok? Kadang terlalu lurus gitu loh, Pak Ahok. Nggak, gini. Gimana itu? Bagi saya tuh gini. Saya nggak gitu suka dengerin nasihat orang yang formalitas. Atau secara umum. Makanya saya agak spiritual. Kita membuat keputusan kadang-kadang tuh bisa salah. Nasihat teman bisa salah. Tahun depan dia bisa bilang, sorry Hok, gue salah nasihatin lu, mati lu. Mati. Dia udah lupa nih. Makanya saya membuat keputusan itu dari mana? Saya tiap hari baca Alkitab saya. Dari Kejadian sampai Wahyu, halamannya saya bukan main cuk, ikutin tanggal. Setahun selesai. Misalnya orang tanya sama saya gini, kenapa lu bisa putusin ke Jakarta bukan ke Bangka Belitung? Bangka Belitung survei saya bisa menang 63%. Duit teman-teman mau ngumpulin, partai mau. Kok pilih Jakarta yang nggak ada partai nyalonin lu, nggak jelas, nggak bisa menang? Kok bisa? Nah, dari mana saya tahu? Kebetulan hari itu saya lagi baca kitab saya. Pas lagi cerita Paulus ditanya hakim, dia naik banding kepada Kaisar. Lalu hakim bilang gitu, oke, lu naik banding kepada Kaisar, kamu harus ke Roma ketemu Kaisar. Waktu saya baca itu, saya dapat iluminasi buat saya, pencerahan. Saya harus ke Jakarta, karena Roma sama Jakarta itu pusat pemerintahan, pusat keuangan, pusat budaya semua. Jadi saya ke Jakarta. Dari mana saya tahu ke Jakarta? Pimpinan Tuhan. Karena secara logika manusia nggak masuk akal. Kalau saya cerita sama orang, malu saya. Karena kalau bilang keinginan daging kita, pasti yang sukses, yang aman, yang untung, yang ternama, ini nggak masuk akal. Makanya saya mesti cari tahu, ada nggak jalan. Kalau ada jalan orang nyalonin saya, berarti saya ke Jakarta. Tidak ada jalan, Gus Dur dukung saya segala macam. Uangnya juga kita nggak ada uang lah, kumpulin. Jajak wakil, gagal KTP. Gagal KTP, saya tanya lagi. Lu mending nasihat teman, Hok, lu kalau mau jadi gubernur Jakarta, udah gagal, mulai dulu dari Bangka Belitung yang kecil. Kan dari kecil dulu sukses, baru ke yang besar. Benar gak nasihatnya? 1000% benar. Benar. Ya dong? Betul. Tapi pertanyaan saya, spiritualitas saya bilangnya apa? Kan dia kan itu kan cuma pakai normatif punya secara hierarki jabatan, betul. Usulan. Normatif dong. Betul. Saya mesti baca dong tiap hari. Saya nggak dapatkan tuh untuk pulang ke Bangka Belitung jadi gubernur. Dapatnya sama Jakarta dan jalannya makin dibukakan. KTP tertutup. Nah, ini cobaan datang. Udah tertutup KTP. Mana baca pikir kita jadi wakilnya Pak Jokowi kan? Pulang ke Babel aja, nggak ada. Semua nasihat. Nah di situ kita harus pegang prinsip dong. Kan kita ada prinsip mengikuti arahan firman Tuhan nih, iluminasi nih. Kalau nggak ada arahan yang lain, ya jangan berubah dong.
Nah coba kalau waktu itu saya putuskan ke Bangka Belitung, Betul. jadi gubernur bubble, Betul. nggak ada cerita hari ini juga kan. Betul. Mungkin saya juga masuk di tahanannya lebih parah, difitnah di sana gitu, karena mau calon kedua kalinya. Nah, itu Yes. semua nggak tahu. Oke. So, saya rasa cukup seru obrolan kita ini. Jadi pertanyaan saya udah cukup banyak dari seorang manajemen kota, transformational leadership style dari Pertamina tadi, terus pengalaman hidup Pak Ahok di penjara, serta apa perbedaan politik sama entrepreneurship. Pertanyaan yang berat terakhir. Setelah itu kita pertanyaan ringan-ringan. Pak Ahok, kalau kita bicara Indonesia, Pak Ahok itu paling seneng kota mana sih? Aku semua kota oke. Itu masalah saya tuh. Bagi saya kota paling enak tuh rumah saya. Ya, oke. Saya ini orang rumahan tuh. Saya Iya. sibuk apa, saya pengen pulang rumah tuh. Di rumah tuh udah paling. Dari dulu. Dari dulu. Oke. Baik, selesai. Itu masalahnya saya. Terus kedua, Pak Ahok ini kan sebetulnya kita tahu media kita itu kan sifatnya bad news is a good news. Right? Jadi kita tahu level up juga konsisten. Saya juga punya prinsip Pak Ahok. Saya juga tidak mau media kita jadi, kalau saya lari ke entertainment, mungkin views kita bisa sampai puluhan juta views. Tapi saya tetap konsisten, seperti kayak Pak Ahok, kita tetap harus edukasi. Itu prinsip yang saya setuju sama Pak Ahok. Jadi Pak Ahok kita tahu bahwa buzzer lah atau social media yang begitu cepat, yang seringkali dipenggal, dan message yang tadi Pak Ahok sampaikan itu nggak nyampe. Prinsip yang Pak Ahok sampaikan itu nggak nyampe. Kemudian omset Pertamina yang naik itu nggak nyampe. Yang naik adalah BBM naik aja. Gimana sih Pak Ahok cara propaganda politik ini yang menurut Pak Ahok itu sampai betul-betul message Pak Ahok itu bisa nyampe, itu gimana kalau kondisi? Ya kita konsisten saja ya. Kan sekarang kan gampang. Anda ngomong, viralkan, Ya. itu kan muter-muter kan. Betul. Jadi mau nggak mau Anda jangan nyerah, terus sampaikan kebenaran. Orang banyak kok fitnah saya soal uang, soal di penjara segala macam. Ya kita timpa lagi yang baru. Kan orang tahu kita punya website juga, punya YouTube juga gitu. Betul. Nah, nanti kan akan terjadi kok. Asal kita tidak berhenti menyuarakan itu, yang baca kan nggak terima, dicopot, dia jelasin. Benar. Dia jelasin. Benar. Nah hebatnya medsos sistem digital ini, buruk atau baik terus berputar. Ya. Yang buruk pun udah sekian tahun masih keluar dan ada juga yang percaya. Iya. Ada Betul. juga yang percaya gitu loh. Masih ada yang percaya. Nah, banyak orang kirim ke saya juga, dia percaya juga yang jelek. Iya. Saya langsung kasih tahu, oh ini hoax. Ya. Oh ya sorry saya kirim yang salah, Ya. foto yang salah. Tapi itu terjadi. Betul. Ya, kita nggak bisa menghindari dunia seperti ini. Betul. Yang paling penting kita juga jangan menghindar, terus menyuarakan kebenaran. Itu saya namakan dalam politik itu suara fungsi nabi dengan suara politik. Oke. Kalau suara fungsi nabi Anda berpolitik, Anda pasti berprinsip dan bernurani, Bernurani. ya kan? Tapi kalau Anda hanya suara politik, Ya. Anda berprinsipnya ada prinsip sih. Betul. Yang penting gue kaya, gue berkuasa, berprinsip juga dong. Ya. Tapi tidak ada nurani. Tidak ada nurani. Itu namanya dia akan hanya taat konstituen, bukan taat konstitusi. Taat konstituen, tidak taat konstitusi. Itu karena dia mau populer kan? Hmm. Kalau orang pakai suara kenabian, sekalipun kamu tidak pilih saya tidak akan sampaikan ini kebenaran. Dari sejarah NKRI, Ya. kita merdeka 79 tahun. Politikus favorit Pak Ahok siapa? Yang pakai nurani. Ada nggak? Atau lebih baik nggak ada gitu? Muhammad Hatta ada, Bung Hatta? Bung Hatta. Dia beda Bung Karno, dia keluar. Betul. Ya kan? Bung Karno juga pakai nurani, Betul. ujung akhir jabatannya. Betul. Pak Harto juga. Baik. Kenapa saya bisa ngomongin begitu Pak? Yes. Bung Karno masih punya pasukan Paskas Angkatan Udara gitu hebat. Marinir di dia. Pelopor Brimob sekarang masih di dia. Cuma Angkatan Darat. Angkatan Darat juga nggak semua. Betul. Dia kalau dia tidak mau turun, digituin Pak Harto, perang nggak? Dia bayangkan pecah di Indonesia. Dia pesan sama Ibu Mega semua anak-anaknya, tidak boleh ada yang dendam. Ini memang sudah kehendak Tuhan. Saya tidak mau pecah di bangsa negara ini.
yang udah kita merdekakan setengah mati lawan Belanda. Ya, ya. Hanya karena keegoisan dia memerintah. Dan ternyata hati ini juga dimiliki Pak Harto. Yang menarik. Saya ketemu beberapa jenderal pensiun gitu ya. Ketemu dia ngomong gini. Dia ngobrol. Dia udah pensiun. Waktu itu dia cerita. Wah, dia bilang, waktu itu saya berpikir. Saya tanya kan, masalah dia tentang apa yang masuk? Waktu itu, ketika Mei 98. Kita berpikir Pak Harto akan perintahkan kita tetap bertahan, tidak mau mundur. Kalau itu kita simulasikan akan berapa juta rakyat Indonesia terbunuh. Begitu Pak Harto bilang mundur, saya sujud nyembah Allah bahwa tidak terjadi pembunuhan seperti itu. Ini bicara apa? Nurani. Ya? Pak Harto menyadari ini. Jadi yang apa yang membuat bangsa ini masih bersatu menurut saya? Selain Tuhan tentu piara bangsa ini, kita tuh masih ada nurani pengen jaga bangsa ini utuh, pengen lihat negara ini maju. Ada sebagian oknum yang salah langkah lah. Ya. Kita harus terus menyuarakan. Itu saya bikin program A3 kan itu. Untuk menyuarakan public policy lah. Harusnya siapapun yang mau jadi pejabat, seperti sekarang kan kayak Ansi Lema dan Jen itu kan calon gubernur di NTT. Mereka sangat terinspirasi cara kerja Pak Ahok. Makanya saya berharap banget orang NTT mau kasih mereka kesempatannya untuk bekerja, mengurusi warga. Siapapun mau jadi pejabat, Anda harus jadi kepala pelayan. Bagaimana kalau pejabat nggak pernah kasih nomor telepon pada siapapun pada rakyat? Itu yang saya selalu Jadi saya harap Ansi sama Jen kalau dia lihat kelakuannya selama ini, dia akan lakukan itu. Tapi kalau sekali lagi masyarakat mau milih apa karena beras, karena minyak goreng kan? Kalau sampai 38-20%, betul. kesempatan nggak ada. Setuju. Tapi saya tidak percaya kekuasaan Tuhan yang kasih kok. Thank you, Pak Ahok, jawabannya tuh sudah menjawab. Jalan soalnya nih. Betul. Pertanyaan terakhir Pak Ahok ya, last question ya. Pak, ini pertanyaan receh-receh aja, yaitu langsung ini nggak boleh mikir, cuman milih salah satu. Ya, kadang-kadang pertanyaan itu nggak fair juga, kan ada sikon yang berbeda. Tapi ada tenang. Sikon yang berbeda kan, tenang. jawabnya berbeda kan. Liburan luar negeri atau Indonesia? Saya luar negeri. Oke. Wisata mall atau wisata alam? Alam. Laut atau gunung? Gunung. Makanan Bangka atau Sunda? Makanan Bangka. Fuyung hai atau tahu telur? Fuyung hai. Emas atau uang tunai? Emas atau properti? Properti. Beramal dana atau tenaga? Apa? Beramal dana atau tenaga? Dana. Pesawat pribadi atau komersial? Komersial. Dapat uang 10 juta per bulan atau 1 M sekali? 1 M lah. Itu cuma 1% nih 1 M kok, orang dagang gimana? Tapi per bulan seumur hidup. 1 M lu bisa masa nggak dapat 1% itu dagang? Ini pedagang asli ini. Kesempatan pertama atau kesempatan kedua? Pertama lah. Kalau bisa. Perbaiki yang lama atau buat yang baru? Sebab perbaiki yang lama. Perbaiki yang lama. Nggak bisa baru apa-apa itu. Pak Ahok, thank you banget udah mampir ke Level Up Podcast. Rencana pensiun nggak sebagai politisi? Saya adalah orang yang punya keyakinan selama saya masih hidup nggak ada pensiun. Saya ada orang yang seperti itu. Mungkin orang bisa beda pendapat. Balik ke usaha atau balik ke politisi lagi? Saya udah putuskan hidup saya, kata anak saya, panggilan saya itu di politik. Oke. Saya sempat berapa kali mengajak teman yang lebih besar untuk join. Dia bilang begini, Hok, orang model kami ini banyak di Indonesia. Bahkan banyak orang kaya pengen jadi politisi, bikin partai politik pun belum tentu berhasil. Betul. Orang model kamu tuh nggak bisa dicetak semalam. Unik ya Pak? Mau jadi pedagang mah gampang. Lu cuma ngurusin jadi masukin ini aja, gue bantu. Lu udah jadi pedagang. Setuju. Iya kan? Setuju. Anda punya pabrik itu besar. Anda serahkan maintenance kamu punya boiler aja supaya nggak berkarat, atau supplyin minum aja, makan ke gua aja, lu udah jadi pedagang. Betul. Gampang. Yang susah ada seorang Ahok, istilahnya Konfusius ya. Gimana tahu orang itu udah benar? Ya, yang benci ama, yang suka ama dia tuh imbang-imbang. Kira-kira gitu kan. Terima kasih. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa. Makasih Pak Ahok.
Sudah mampir. Thank Iya, you luar Pak. biasa. Thank you. Bye bye. Pas. Wah, 1 jam Thank you. setengah. Luar biasa. Thank you. Ini pedagang asli ini. Kesempatan pertama atau kesempatan kedua? Pertama lah. Kalau Oke. bisa. Perbaiki yang lama atau buat yang baru? Sebab perbaiki yang lama. Perbaiki yang lama. Gak bisa baru apa-apa itu. Pak Ahok, thank you banget udah mampir ke Level Up Podcast. Rencana pensiun nggak sebagai politisi? Saya adalah orang yang punya keyakinan selama saya masih hidup gak ada pensiun. Saya ada orang yang seperti itu. Mungkin orang bisa beda pendapat. Balik ke usaha atau balik ke politisi lagi? Saya udah putuskan hidup saya, kata anak saya, panggilan saya itu di politik. Oke. Saya sempat berapa kali mengajak teman yang lebih besar untuk join. Dia bilang begini, Hok, orang model kami ini banyak di Indonesia. Bahkan banyak orang kaya pengen jadi politisi, bikin partai politik pun belum tentu berhasil. Betul. Orang model kamu tuh nggak bisa dicetak semalam. Unik ya, Pak? Mau jadi pedagang mah gampang. Lu cuma ngurusin jadi masukin ini aja, gua mau bantu. Lu udah jadi pedagang. Setuju. Iya kan? Setuju. Anda punya pabrik itu besar. Anda serahkan maintenance kamu punya boiler aja supaya nggak berkarat, atau supplyin minum aja, makan ke gua Betul. aja, lu udah jadi pedagang. Betul. Gampang. Gampang. Yang susah ada seorang Ahok, istilahnya Konfusius ya. Gimana tahu orang itu udah benar? Ya, yang benci ama, yang suka ama dia tuh imbang-imbang. Kira-kira gitu kan. Terima kasih. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa. Makasih Pak Ahok sudah mampir. Thank you luar biasa.